Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 669 sampai dengan 671 tujuan dan King Shen. Hahaha, begitu. Aku bertanya-tanya mengapa kamu begitu aneh sebelumnya. Saat kamu beralih menggunakan tangan kirimu, bukan tangan kananmu, ternyata dia terluka. Tawa kecil yang tiba-tiba menusuk telinga Zuofen, membuatnya menggigil. Dia mengibarkan wajah terkejut tetapi hanya menemukan seorang pemabuk tua. Sepertinya dia sudah berada di kamar Zuofen sejak awal. Menikmati waktu manisnya sambil meneguk anggur dan menatapnya dengan seringai tajam. Alisnya bergetar, dan Zuofen berteriak, "Senior, bagaimana kamu bisa masuk?" "Apa? Aku tidak diterima." Wajah dan King Shen tampak sedikit buas ketika dia berkata, "Aku sudah bilang padamu, tidak ada tempat di negeri ini yang tidak bisa aku datangi. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Ugh. Wajah Zuofen menegang, dan dia tertawa tegang. "Hahaha, iya. Anda memberi saya kehormatan besar melihat senior. Anda menerangi rumah saya dengan kehadiran Anda. Bagaimana mungkin aku yang kecil bisa menolakmu?" Hanya saja kemunculan tiba-tiba senior itu membuatku terkejut. Cih, cukup apik, begitu. Siapa yang akan percaya omongan halusmu? Dan King Shen mencibir, lalu matanya yang kejam menatap tangan kanannya yang berdarah. Kamu pasti sangat kesal karena orang tua ini mengetahui rahasiamu. Tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Mata Zuofen berputar kemana-mana, tapi kemudian dia terkekeh sambil berusaha menyangkalnya. Senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Bagaimana mungkin seorang murid Radiant Stage yang tua dan rata-rata bisa menyembunyikan sesuatu dari begitu banyak ahli? Senior pasti bercanda, hahaha. Bahkan dengan tawa yang dipaksakan, Zuofen memastikan untuk menyembunyikan lukanya kembali di pakaiannya. Jangan berbohong padaku. Wajah dan King Shen menjadi dingin, matanya yang tajam menatap ke arahnya saat dia bertanya. Nak, katakan yang sebenarnya. Siapa yang memberimu luka itu? Menjentikkan matanya ke sekeliling, Zuofen melambai padanya. Bukankah sudah jelas? Setelah bertarung berkali-kali, cedera sering terjadi. Tuan juga tahu aku orang yang tangguh, tidak akan membiarkan luka daging menggangguku. Jadi aku menahannya. Karena Tuan telah mengetahui saya. Maka saya sangat berterima kasih atas perhatian Anda. Hentikan omong kosong itu. Jangan bersikap bodoh padaku. Aku tidak akan terpengaruh. Wajah dan King Shen berkedut dan mendengus. Saya telah melihat pertengkaran kamu baru-baru ini. Dan kamu pikir saya tidak tahu siapa yang kamu lawan? Mereka bahkan tidak bisa mencakarmu, apalagi menyakitimu. Terlebih lagi, luka itu menembus, jelas dibuat oleh energi pedang. Bicaralah, kemana kamu lari? Jantungnya tegang, Zuofen menatap lelaki tua itu. Dia jelas tahu segalanya meski menanyainya. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah mengakuinya. Senior, kamu sangat cerdik, dan aku tidak bisa menyembunyikan apapun. Saya penasaran, menjelajah suatu tempat, dan mendapatkan sedikit goresan untuk masalah saya. Wah, kamu benar-benar penipu. Menggunakan rekan satu tim kamu yang bermain-main dengan Heaven Trailing Sect. Kamu menyelinap pergi untuk memeriksa tambang suci. Bahkan Yang Mulia Naga Ganda pun tidak bisa menemukanmu. Wah, rencanamu brilian. Hahaha, kamu terlalu baik, senior. Apakah itu tidak gagal untuk menutupi mata cemerlang senior? Zuofen menyeringai pada Dan King Shen, menyanjungnya kapanpun dia bisa. Cara dia melihatnya sejak Dan King Shen meninggalkan Double Dragon Manor beberapa tahun yang lalu. Dia mendatanginya setelah menemukannya. Itu pertanda jelas bahwa lelaki tua itu ingin menegosiasikan sesuatu.
Jadi, Zuofen berusaha meringankan suasana dan melihat apa yang diinginkannya. Meliriknya sekilas, dan King Shen mencibir, mudah dalam sanjungan, nak. Saya perlu melihat sekali dan tahu ada sesuatu yang salah tentang pertunjukan yang kamu lakukan di Heaven Trailing Sect. Mengapa setiap murid mengejar mangsanya dan kemudian kembali ke lembah itu? Semuanya kecuali kamu. Mengapa kamu terlambat datang ke pertunjukan? Lalu terjadilah pertarungan dengan sekte jiwa iblis. Jelas dari sikapmu ada sesuatu di tangan kananmu, meski hanya firasat. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, semuanya menjadi jelas. Kamu punya nyali, nak. Tambang suci adalah wilayah Double Dragon Manor. Namun kamu berani masuk? Bicara, siapa yang mengirimmu? Apa tujuan mereka? Dan King Shen menggonggong. Zuofen mengangkat bahu, bergumam sebentar. Senior, kamu hanya meributkan hal-hal sepele. Tidak ada seorang pun yang mengutus saya. Aku bahkan tidak tahu kalau di tempat itu ada tambang suci. Saya baru merasakan energi spiritual sangat kental ketika saya masuk. Jadi rasa ingin tahu menguasai diriku, dan aku pergi untuk memeriksanya. Saya tidak pernah mengira hal itu akan menyebabkan kesalahan ceroboh dan terluka. Ceroboh, katamu? Siapa yang kamu coba bodohi? Dan King Shen mengejek. Tambang suci tidak hanya penting untuk Double Dragon Manor, tetapi seluruh wilayah barat. Meskipun gangguan tambang menghalangi pembentukan susunan, ribuan susunan pemantauan sudah ada sebelumnya. Tidak mungkin kamu bisa melewatinya tanpa bantuan orang dalam. Dan bukan hanya kamu. Bahkan aku, mantan murid Double Dragon Manor. Tidak tahu di mana mereka mengubah posisi susunan pemantauan itu. Dan hanya menyentuh salah satunya akan langsung membuat kamu terkena dua orang tua itu. Ini mungkin terlihat seperti perlindungan ringan padahal sebenarnya berada di titik tertinggi. Ini seperti mengarahkan ribuan mata ke tempat itu. Mengamati setiap gerakan kamu. Alis Zuofen bergetar. Jadi susunan pemantauan ditempatkan oleh orang yang diagungkan secara langsung. Dia baru saja melewati jebakan kedua lelaki tua itu di bawah hidung mereka. Zuofen menghela nafas. Hampir saja. Betapa beruntungnya saya adalah seorang master arai dan cukup baik untuk tidak bertemu dengan mereka. Melihat ke arahnya, dan King Shen melanjutkan pertanyaannya. Bicara. Kenapa kamu datang ke sini? Siapa kontakmu di Double Dragon Manor? Senior, aku tidak akan berbohong padamu. Saya hanya penasaran dan melihatnya. Itu saja. Zuofen terkekeh. Adapun susunan pemantauan itu, saya hanya perlu membaca medan dan aliran energi untuk mengetahuinya. Saya selalu melangkah di titik buta mereka, keluar masuk tanpa tanda. Aku sama sekali tidak punya rencana licik. Hati dan King Shen bergetar, menatap Zuofen dengan kaget dan ragu. Itu diatur oleh mereka yang diagungkan dan disembunyikan dengan sangat baik. Namun kamu melihatnya sekilas? Senior, kultivasi saya yang rendah mungkin tidak menunjukkannya. Tapi saya adalah Master Arai kelas 10. Juga, inilah yang bisa saya lakukan sekarang. Jika kita mendiskusikan wawasan dan teori dalam susunan, pencapaian saya jauh lebih tinggi. Memutar matanya, wajah Zuofen serius. Aku sedikit gugup ketika kedua orang yang diagungkan itu akan menemukanku dalam waktu singkat. Atau aku bisa saja menghancurkannya, tahu? Dan King Shen memandangnya, penuh dengan skeptisisme. Dia tidak mempercayainya pada awalnya. Keduanya yang ditinggikan mengaturnya sendiri dan kamu. Bocah ingusan, dan berkata kamu bisa menghancurkannya. Bahkan bakat pun ada batasnya. Namun, kepercayaan diri Zuofen terlalu tulus untuk dianggap sebagai akting. Melihat keraguan muncul di wajahnya. Zuofen memecahkan pikirannya sambil tersenyum. Senior, apa yang kamu butuhkan dariku?
Apa yang bisa saya bantu? Wah, kamu ketahuan main-main. Sekarang kamu ingin menyeretku ke dalamnya juga. Hahaha, senior. Kamu tidak bisa mengatakan itu padahal kamulah yang datang ke sini untuk sesuatu. Sekarang kamu mendekatiku dengan maksud untuk menguji batas kemampuanku. Jadi bagaimana bisa itu semua salahku? Zuo Fen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mata Dan Qingshen berbinar. Memuji pikirannya yang tajam, tapi suaranya masih sama. Wah, saya datang hanya untuk memeriksa sesuatu dan bukan untuk hal lain. Hentikan tebakan liarmu. Oh, senior, kamu benar-benar, haha. Tidak bisakah kamu berterus terang padaku? Zuo Fen menggelengkan kepalanya, kesal. Senior, kamu bukan bagian dari Double Dragon Manor. Sejak Anda menemukan perjalanan rahasia saya ke Tambang Suci, Anda tidak punya alasan untuk datang dan menanyai saya. Namun kamu tetap datang. Jika Anda terus bertanya kepada saya tentang kontak saya, itu berarti Anda memiliki dua tujuan. Pertama, kamu masih peduli dengan Double Dragon Manor dan ingin melindunginya dengan menghilangkan bahaya. Meski itu bisa dengan mudah dilakukan dengan memberikan petunjuk tentang tindakanku. Itu menyisakan tujuan kedua bagi Anda sendiri, untuk menguping. Menurut saya, kemungkinan ini lebih besar. Karena itulah tujuanmu. Kamu memerlukan orang dalam yang mengetahui seluk-beluk Double Dragon Manor saat ini. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu sudah pergi lama sekali? Mengamati Zuo Fen, janggut Dan Qingshen bergetar. Dia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kamu orang yang sedikit aneh. Kamu tahu itu? Kamu melihat saya sampai ke detail terakhir. Tidak heran dalam pertarungan dengan sekte jiwa iblis. Kamu membiarkan Lu Xie, yang selama ini berselisih dengan kamu, turun tangan alih-alih orang lain yang akan mendengarkan hal yang sama. Karena dia akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Hahaha, saat menggunakan yang lain, seseorang perlu mempertimbangkan setiap aspek. Lu Xie adalah orang yang picik dan tidak dapat dipercaya. Meski terkadang, untuk beberapa hal, hanya orang kecil yang bisa melakukannya. Mata Zuo Fen berbinar dan mencibir. Senior, apa yang kamu butuhkan dariku? Tolong beritahu aku. Mata Dan Qingshen bergetar, dan dia akhirnya menghela nafas. Aku ingin pedang yang melukaimu. Apa? Mata Zuo Fen melebar saat dia berteriak, senjata suci. Jantungnya menegang. Dan alisnya berkerut. Dia tidak akan pernah mengira kembalinya Dan Qingshen ke Double Dragon Manor adalah demi senjata suci. Lebih buruk lagi, sekarang senjata suci itu ada bersamanya. Bukankah menceritakan dirinya akan terbunuh dan dirampok? Tidak, dia tidak mungkin mengetahui hal ini bagaimanapun caranya. Apapun yang kulakukan, aku tidak boleh membiarkan dia curiga aku mengambilnya. Tapi saat dia sampai di gua, dia akan tahu aku memilikinya padahal tidak ada di sana. Bagaimana aku menyembunyikan kebenarannya? Persetan! Apa yang dilakukan seorang ahli top sambil mengarahkan pandangannya pada senjata suci? Itu jarang terjadi bahkan bagiku, jadi kenapa aku harus menyerah begitu saja? Melihat tatapan berat Zuo Fen, Dan Qingshen curiga. Apa yang baru saja Anda katakan? Senjata suci. Siapa yang memberitahumu hal itu? Saat aku memasuki gua, aku melihat pedang panjang yang sangat berbahaya dengan spiritualitas tajam yang sebenarnya digerakkan oleh kemauannya sendiri. Ini hampir merenggut nyawa kecilku. Tidak mungkin itu sama dengan senjata spiritual. Jadi di saat inspirasi, sebut saja itu senjata suci, hahaha. Zuo Fen berbohong melalui giginya saat dia mulai mengoceh. Dan Qingshen mengangguk seolah itu wajar. Jadi begitu. Itu adalah sesuatu yang Anda sendiri yang menamainya. Aku sebenarnya mengira kamu tahu sejarah Atlas Sword.
Pedang Atlas? Zhuo Fen tersentak. Dan King Shen mengangguk. Ya, pedang Atlas. 5 wilayah di benua ini semuanya memiliki tambang suci. Di tambang suci tersebut, selama ribuan tahun, alam sendiri menempa pedang ilahi untuk menjaganya. Tanah barat adalah pedang Atlas ini yang ingin aku peroleh. Tapi, setelah lama meninggalkan wilayah barat, aku kehilangan hakku untuk mendapatkannya melalui cara biasa. Yang bisa saya lakukan hanyalah mengambilnya dengan paksa. Dan King Shen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa saya berharap saya bisa mendapatkan peta yang menunjukkan jalan menuju tambang suci dan mendapatkan pedang Atlas. Jadi itu alasannya. Zhuo Fen mengangguk pengertian, meskipun kerutannya semakin dalam. Tetapi ketika saya melihat Atlas Sword, itu sangat buas. Itu hampir merenggut nyawaku, dan aku nyaris tidak bisa melarikan diri. Apakah Tuan yakin Anda bisa menaklukkannya? Tentu saja. Dan King Shen berseri-seri dengan bangga. Pedang Atlas adalah senjata suci dunia ini. Tidak ada bandingannya dengan pedang lain di luar sana. Bahkan seseorang di levelku akan kesulitan menundukkannya. Ia juga tidak bisa meninggalkan tambang suci, yang membuatnya semakin sulit. Tapi saya tumbuh besar dengan berlatih dengannya saat berada di Double Dragon Manor. Kehendak kami merefleksikan pemikiran satu sama lain hingga kami menjadi satu. Saya pernah berkesempatan memilikinya. Dengan cukup banyak batu suci di cincinku, pedang Atlas akan mengikutiku saja. Tapi kemudian kamu tahu apa yang terjadi. Dalam kemarahanku, aku menghancurkan 10 sekte, dan Yang Mulia menyegel area itu, memaksaku untuk pergi. Kalau tidak, aku sudah lama mengambil pedang suci dan menjadi mahakuasa di seluruh negeri. Zhuo Fen mengangguk. Bahkan saat dia sedang memikirkan rencana tentang bagaimana mencegah pemabuk itu. Jadi dia berkata, karena kamu tidak menginginkannya terakhir kali. Mengapa kamu menginginkannya sekarang? Itu bukan urusanmu. Dalam situasi yang sulit, Dan King Shen menggerutu dan menatap Zhuo Fen dengan keyakinan. Wah, bukankah kamu bilang kamu melihat jalan melalui susunan pemantauan? Saya tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Saya hanya ingin kamu memberi saya jalan yang aman. Dan saya akan menjadikannya bermanfaat bagi kamu. Dengan baik. Zhuo Fen terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia melakukan itu sama saja dengan menyegel nasibnya. Dia praktis bisa melihat Dan King Shen mencapai gua hanya untuk melihatnya kosong. Tidak ada batu suci dan tidak ada senjata suci. Setelah terkejut sesaat, dia mengamuk. Apakah dia tidak akan membunuhku dalam kemarahannya? Zhuo Fen merasa seperti sedang membagikan tali untuk mengikat dirinya. Senior, pernahkah kamu mengira pedang itu mungkin menerima orang lain sebelum kamu? Itu tidak mungkin. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pedang itu mempunyai kemauan dan tidak akan mengikuti siapapun begitu saja. Kecuali... Apa? Mata Zhuo Fen berbinar penuh harapan. Suasana hati Dan King Shen menjadi gelap. Kecuali jika Yang Mulia Naga Ganda terus mengalihkan perhatian pedangnya. Atlas Sword telah berada di bawah perawatan Yang Mulia Naga Ganda, dan dia pasti akan mendengarkan. Jika mereka ingin memindahkannya, ia akan patuh. Oh, dengan kata lain, kamu bukanlah cinta sejati sang pedang. Zhuo Fen menganggukkan kepalanya dan menghela nafas dalam. Saya bisa tenang mengetahui ada kambing hitam yang nyaman. Oleh karena itu, dia mengeluarkan slip giok kosong. Mencetaknya dengan jalur yang benar, dan kemudian menyerahkannya kepada Dan King Shen. Pada saat ini, mereka bersama-sama, tanpa ada yang bisa menjual satu sama lain. Dan King Shen mengambilnya dan tertawa. Bagus. Sekarang saya bisa melakukannya. Hahaha, terima kasih, Nak. Tidak masalah.
Senior adalah orang yang lugas, dan saya yakin membantu senior pasti tidak akan luput dari perhatian, hahaha. Zuo Fen melambai padanya dengan wajah polos. Bahkan ketika kata-katanya memiliki implikasi yang jelas. Wajah Dan Qingshen berkedut. Saya baru tahu bahwa ketika saya memberitahu alasan saya, kamu akan mencoba tawar-menawar dengan saya. Tumpahkan, apa yang kamu inginkan? Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mencapainya. Senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya tidak picik. Peta belaka bukanlah apa-apa. Zuo Fen memalsukan kerendahan hati. Dan Qingshen memutar matanya dan mengejek. Simpan. Dengan pikiranmu yang tajam. Aku yakin kamu bukanlah orang yang akan rugi dalam hal apapun. Sekarang aku berhutang budi padamu, dan siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan itu akan membuatku kesulitan. Tidak, saya harus membayarnya kembali hari ini. Oh, lalu menurut Tuan, apa hadiah pantas yang bisa dibandingkan dengan senjata suci? Zuo Fen menyeringai. Senyumannya berubah, tetapi dia tidak pernah meminta apapun. Membiarkan dia menentukan harganya. Ini semua menarik hati nurani seseorang. Terlebih lagi, tidak mungkin orang besar sepertimu pelit dengan junior. Menatap Zuo Fen, Dan Qingshen menggelengkan kepalanya. Wah, kamu benar-benar tajam. Untuk membuatku mengatakannya agar kamu tidak kalah sama sekali. Orang tua sepertiku juga tidak bisa menipu anak kecil. Saya berencana memberi kamu metode kultivasi atau seni bela diri. Tapi sudahlah. Karena kamu bilang itu harus sesuai dengan nilai pedangnya, metode kultivasi belaka akan terlihat seperti penghinaan. Benar, sangat benar. Zuo Fen menganggukkan kepalanya, seringainya selalu muncul. Dia tidak peduli dengan manual apapun. Apa yang bisa dihasilkan oleh dunia fana yang layak untuk diperhatikannya? Yang dia inginkan adalah janji seorang ahli sejati. Nah, itulah pahala sebenarnya. Dan Qingshen merenung sejenak, lalu bertepuk tangan. Baiklah, saya akan membuat pengecualian ini dan memberi kamu seni rahasia yang saya buat secara pribadi. Ini pasti cukup. Tangan Dan Qingshen bersinar, dan sebuah batu giok hijau menempel di telapak tangannya. Zuo Fen mengambilnya dan menyipitkan mata setelah dia membaca, seni jiwa kembar. Benar, itu dia. Dan Qingshen mengangguk sambil tersenyum. Nak, kamu sangat mirip denganku dulu, sama berbakat dan bangganya. Senior, kamu menyebut ini hadiah? Tentu saja, tapi juga ya. Karena kita semua membentuk jiwa kita di panggung radian. Mata Dan Qingshen berbinar, dan dia menyeringai samar. Karena terkejut, Zuo Fen tampak bingung. Siapa yang mengira dia adalah orang lain dengan kekuatan Ethereal Stage di Radiant Stage? Zuo Fen tahu bahwa alasan kekuatan besar yang dia miliki saat ini adalah karena api biru. Sedangkan Dan Qingshen hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapainya. Nah, itu benar-benar jenius. Dan Qingshen berseri-seri. Nak, apakah kamu benar-benar mengira hanya kamulah satu-satunya yang jenius? Bakat saya tidak kalah dengan bakat kamu pada masa itu. Menurutmu bagaimana lagi aku bisa melampaui dua tuanku dan mendapatkan gelar yang terkuat di wilayah barat? Semua kesuksesan saya disebabkan oleh memiliki jiwa kembar. Dan Qingshen mengulurkan dua jari, dan jari-jari itu mulai bersinar biru sebelum menyentuh dahi Zuo Fen. Dalam sekejap, pandangan Zuo Fen berubah, muncul di dunia emas. Di sana, sebilah pedang yang gagah berdiri kokoh dengan naga prismatik besar yang melingkarinya, membawa taring dan cakarnya. Itu tidak lain adalah jiwa naga surga. Suara mendesing. Zuo Fen kembali ke dunia nyata. Senior, itu. Mata Zuo Fen melebar karena terkejut. Dan Qingshen tersenyum bangga. Lihat itu? Itulah jiwa kembarku. Yang satu adalah jiwa pedang, dan yang lainnya adalah jiwa naga surga. Keduanya ada pada saat yang sama, membuat jiwaku berkali-kali lebih kuat dari jiwa orang lain.
Inilah sebabnya saya menjadi yang terbaik di wilayah barat. Orang berikutnya yang memilikinya, nak, adalah kamu, hahaha. Zuo Fen gemetar, wajahnya kewalahan dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Jiwa kembar belum pernah muncul bahkan di wilayah suci karena dua jiwa berarti mereka harus berjuang untuk supremasi. Namun, kedua jiwa itu hidup berdampingan secara damai di tempat yang sama. Apa yang sedang terjadi? Mata Zuo Fen berbinar saat bertumpu pada Sleep Giok. Jadi, bahkan domain fana pun memiliki beberapa hal bagus. Pembentukan jiwa biasanya hanya terjadi satu kali. Pada tahap ethereal, puncak dari semangat seseorang. Melihat Zuo Fen menatap tajam ke Sleep Giok. Dan King Shen mengangguk dan menjelaskan. Namun, Zuo Fen, kami berbeda. Kami telah mencapai puncak di tahap radian dan membentuk jiwa kami. Dengan cara ini, kita dapat membentuk jiwa kita sekali lagi. Zuo Fen menjadi serius, mendengarkan setiap kata-katanya. Mata dan King Shen tajam saat dia memperingatkan. Tetapi peluang ini memiliki beberapa syarat. Salah satunya adalah pembentukan jiwa kedua harus jauh lebih kuat dari yang pertama. Atau jiwa pertama akan mengganggu dan mempersulitnya. Itu mudah karena sudah jelas. Karena saya membentuk jiwa saya di tahap radian. Semangat saya akan lebih kuat ketika saya mencapai tahap ethereal. Zuo Fen berbicara seolah itu sudah jelas. Dan King Shen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, bagi orang lain, mungkin itu masalahnya. Tapi itu akan menjadi tantangan bagi kamu. Mengapa kamu mengatakan itu? Zuo Fen mengangkat alisnya dengan ragu. Mata dan King Shen bersinar saat dia melanjutkan. Ini terkait dengan kondisi kedua dari jiwa kembar. Tidak ada gunung yang lebih tinggi. Karena jiwa kedua harus mengeluarkan rohmu. Maka jiwa itu harus lebih kuat dari jiwa pertama agar dapat menekan dan membentuknya. Jika tidak, maka itu adalah sebuah kegagalan. Itu, aku mengerti. Alis Zuo Fen bergetar, dia sudah memahami apa yang dia katakan. Jiwa naga surga sedang mengambil bentuk energi dunia, salah satu jiwa terbaik yang pernah ada. Jadi apa yang mungkin lebih kuat dari jiwa naga surga? Dan King Shen melihat kekhawatirannya dan menghela nafas. Sayangnya, kamu tidak bertemu denganku sebelumnya. Atau, setelah melihat betapa miripnya kami. Saya akan memperingatkan kamu saat membentuk jiwa pertama kamu. Sama seperti bagaimana aku membentuk jiwa pedang terlebih dahulu. Kemudian jiwa naga surga untuk menekannya dan mencapai seni jiwa kembar. Senior, itu hanya melihat ke belakang. Saya menolak untuk percaya bahwa jika kamu diberi kesempatan untuk membentuk jiwa naga surga untuk pertama kalinya, Anda harus menunggu jiwa pedang terlebih dahulu. Saya yakin Anda bahkan tidak tahu bahwa jiwa kembar itu mungkin. Zuo Fen memutar matanya. Hati dan King Shen tersentak, tapi dia mengangguk. Benar. Ketika saya membentuk jiwa pedang, saya tidak memiliki kesempatan untuk membentuk jiwa naga surga terlebih dahulu. Namun, hal inilah yang memberi saya wawasan tentang bagaimana mencapai jiwa kembar saat ini. Bagaimana jika aku membentuk jiwa naga surga kedua? Mata Zuo Fen berbinar. Karena jiwa kedua kesulitan mengungguli jiwa pertama, menjadikan mereka setara adalah lebih baik. Aku hanya perlu menjelajahi dunia untuk mencari 10 jiwa naga bumi lagi. Seberapa sulitnya? Namun, dan King Shen menggelengkan kepalanya. Nak, kamu tahu betul bahwa gunung tidak cukup besar untuk 2 ekor harimau. Jika seorang pria membentuk jiwa kembar dengan tipe yang sama, itu akan menjadi kerja keras yang nyata. Itu sebabnya seseorang tidak bisa memiliki 2 jiwa binatang. Jika kamu ingin mereka hidup berdampingan, mereka harus berbeda. Saat kamu mencoba membentuk jiwa naga surga yang lain, jiwa pertama kamu tidak akan diam saja. Ia akan memperjuangkan wilayahnya dan akan memastikan kamu gagal. Yang membawa kita pada kondisi ketiga, harmoni. Ambil kamar kamu, misalnya. Kamu akan kesal jika ada yang melenggang masuk namun tidak mau menatap ketika seekor semut menyelinap masuk. Mengapa demikian?
Karena kamu tidak melihatnya sebagai ancaman terhadap kepentingan kamu. Ini seperti kamu menganggap ruangan ini milik kamu, dan semut juga akan melihatnya sebagai sarangnya. Kamu hidup harmonis meski berbagi ruangan yang sama. Jadi begitu. Dengan kata lain, jiwa naga surga melihat jiwa pedangmu tidak lebih dari sekedar penyangga. Jiwa naga langit pada dasarnya adalah reptil. Jadi keduanya tidak memiliki konflik kepentingan, sehingga menghasilkan harmoni. Mata Zhuo Fen berbinar. Dan King Shen mengangguk. Tepat sekali, nak. Meskipun roh itu unik, namun jiwa adalah kembaran yang bersemayam di dalamnya secara harmonis. Adapun cara mencapainya, semuanya tertulis dalam seni itu. Lakukan yang terbaik dan bacalah dengan cermat. Sejauh ini aku bisa membantumu, hahaha. Tapi senior, meski aku bisa memahami semua hal lainnya, bagaimana aku bisa membentuk jiwa yang lebih kuat dari jiwa naga surga? Mohon pencerahannya, senior. Zhuo Fen merenung sejenak, lalu menangkupkan tangannya. Dan King Shen menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak punya solusi. Ini semua karena keberuntungan, hahaha. Dan King Shen berbalik dan pergi. Dia kabur. Bagaimanapun, saya membalas budi dan membebaskan diri saya dari ikatan ini. Kesuksesan kamu sekarang hanya akan berada di pundak kamu. Lagi pula aku tidak berdaya, hahaha. Tunggu, senior. Zhuo Fen buru-buru berkata, tapi dia tidak lagi merasakan lelaki tua itu di sekitarnya. Sialan kamu, orang tua bodoh, dan bantuanmu yang malang. Anda memberi saya seni jiwa kembar dan membuat saya tertarik. Hanya untuk membuat saya bersemangat ketika itu yang paling sulit. Apa sekarang? Aku tahu seni aneh ini hampir mustahil untuk dilatih. Tapi sekarang aku sangat kesal hingga tidak bisa melepaskannya. Kakek tua yang tidak tahu berterima kasih. Anda jelas menggunakannya untuk memikat saya. Bagaimana aku bisa membentuk jiwa yang lebih kuat dari jiwa naga itu? Seni spesial rahasiamu tidak berguna bagiku. Tapi kemudian Zhuo Fen berpikir berbeda. Dan King Shen menginginkan senjata suci yang saya dapatkan sebelumnya. Peta yang kugambar untuknya hanya akan membawanya pada kehampaan. Jadi ini bukan bantuan, tapi lelucon praktis. Jadi dia tidak lagi merasa ditipu. Terserah saya untuk memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Yang penting aku bisa lolos tanpa hukuman. Tidak ada gunanya mengkhawatirkannya lagi. Maka, tangan Zhuo Fen bersinar. Dan Blood Baby keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang iblis yang sekarang dia pegang. Melihat gagangnya, dia menemukan kata Atlas terukir di atasnya. Oh, Atlas Sword. Aku terburu-buru sehingga aku tidak punya waktu untuk mengetahui namamu. Sekarang aku mengerti, memang itulah yang diinginkan lelaki tua itu. Aku hanya berharap dia tidak pernah kembali kepadaku untuk mengambilnya. Atau aku akan tamat. Zhuo Fen menelusuri pedangnya sambil berkata. Namun, saat itu, suara lama dan King Shen terdengar lagi. Ngomong-ngomong, nak, menurutku kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan lukamu dalam pertempuran. Jika keduanya yang diagungkan mengetahuinya, Anda akan mendapat masalah. Senior, kamu kembali. Karena terkejut, Zhuo Fen buru-buru menusukkan pedang ke perutnya, menusukkan tubuhnya ke dalamnya. Membuatnya meringis saat darah merembes. Pedang panjang itu mencibir dan berubah menjadi Blood Baby sebelum bersembunyi di dalam tubuhnya. Menatap isi perutnya, Zhuo Fen mengatupkan giginya. Apakah orang ini buta? Orang tua itu telah kembali. Namun ia masih menunda persembunyiannya. Bagaimana jika dia mengetahuinya? Untungnya, lukanya kali ini hanya sedalam kulit. Jadi Zhuo Fen mengabaikan tindakannya yang melukai diri sendiri dan menjawab. Terima kasih atas perhatian Anda, senior. Tapi saya punya rencana yang brilian. Oh itu bagus. Tapi kalau nasib buruk menimpamu, sebaiknya kamu tidak menyeretku juga dan katakan saja apa yang terjadi padamu. Atau... Dan King Shen tersenyum dingin dan menghela nafas. Sayang sekali kamu mendapat begitu banyak perhatian. Aku akan menghentikan masalah ini dari awal hanya untuk menjaga hati nuraniku tetap bersih. Tapi itu hanya akan memiliki efek sebaliknya sekarang. Pipi Zhuo Fen berkedut, dan dia memutar matanya karena rengekan lelaki tua itu.
Orang ini mengambil tindakan sendiri. Syukurlah aku sudah mandi dan semua orang sekarang tertarik padaku. Dia tidak akan menyentuhku, atau itu akan memperburuk keadaan. Kalau tidak, jika tidak ada yang mengetahui rahasianya, dia akan terhapus dari muka dunia ini. Karena di luar kamarnya sepi. Dia mengira lelaki tua itu sudah pergi. Zuo Fen menghela nafas dan melihat selip giok di tangannya. Sebaiknya simpan saja untuk berjaga-jaga. Saya akan mengetahui lebih banyak setelah saya memeriksanya secara menyeluruh. Zuo Fen mulai membaca selip giok dengan cermat. Wajahnya bergetar saat dia menggali lebih dalam. Semakin banyak dia membaca, semakin dia bersemangat. Dan King Shen adalah seorang jenius sejati yang menghasilkan seni mistik seperti itu. Sayang sekali dia berasal dari dunia fana dan memiliki awal yang buruk. Jika dia berasal dari wilayah suci, dia mungkin mencapai level Sin. Keesokan harinya, arena penuh sesak dalam hitungan menit. Semua mendorong dan bergegas untuk mendapatkan kursi terbaik. Bersemangat untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun juga, pertempuran ini memiliki arti yang sangat penting, yaitu pertarungan antara tim underdog terhebat yang pernah hidup melawan 3 sekte tengah terkuat. Sekte Dewa Pedang. Sekte Dewa Pedang juga diakui sebagai salah satu sekte di bawah 3 sekte atas. Dengan kata lain, jika Demon Scheming Sect memenangkan tantangan ini, mereka akan mengancam posisi 3 sekte superior. Baik itu delegasi nasional atau tim sekte lainnya. Semua ada di sini untuk menyaksikan sejarah dibuat. Kemungkinan besar status quo dan lingkup kepentingan wilayah barat akan bergeser setelah pertarungan ini. Satu lagi alasan mengapa mereka harus memperhatikannya. King Cheng, 3 sekte unggulan juga ada di sini. Lihatlah betapa seriusnya mereka. Mereka pasti merasa terancam. Sui Ruohua menunjuk ke beberapa sekte saat dia berbicara dengan kaget. Katakan padaku, apakah menurutmu sekte perencana iblis mengancam 3 sekte atas yang tidak berubah selama ribuan tahun? Chu Qingcheng tersenyum cerah. Saat dia masuk, tidak ada posisi yang aman. Saya telah melihatnya berkali-kali sehingga menjadi kejadian biasa. Semakin besar dan kuat mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan dijatuhkan dari singgasananya olehnya. Wajar jika merasa gugup, hahaha.